Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Sehat ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun dalam situasi pandemi, kita tetap harus semangat ya belajar. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak semuanya, kemarin Bapak sudah informasikan bahwa Bapak sudah mengirim materi ya, mengirim materi di Google Classroom ya. Nah, materi itu ada yang berbentuk video ya. Ada yang berbentuk artikel. Begitu juga anak-anak boleh membaca materi pada buku pegangan kalian ya. Nah, sekarang Bapak minta anak-anak untuk membuka kembali ya, membuka sumber-sumber belajar yang sudah Bapak share di Google Classroom ya. Nah, silakan anak-anak cari informasi-informasi penting yang ada pada sumber belajar itu. Ya, yang suka membaca boleh anak-anak baca artikelnya. Yang suka dengan menonton video atau mendengarkan suara, anak-anak boleh membuka videonya ya. Begitu juga anak-anak bisa membuka buku paket ya. Buku paket tentang sistem reproduksi pada manusia sudah ada di sana ya. Nah, Bapak share screen saja classroom-nya ya. Nah, ini sudah bisa dilihat classroom-nya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, pada materi ya, materinya sudah Bapak share di sini. Ada struktur dan fungsi organ, ada sistem reproduksi pada laki-laki, ada sistem reproduksi pada perempuan ya. Anak-anak coba cermati lembar kerja yang Bapak kirim ya. Lembar kerja yang Bapak kirim bisa anak-anak cari di Google Classroom atau juga bisa anak-anak buka pada WA Group ya. Di WA Group Bapak sudah kirim lembar kerja pembelajaran murid ya. Kemudian lembar kerjanya itu dilengkapi ya. Lembar kerjanya dilengkapi ya. Bapak akan share screen dulu lembar kerjanya ya. Nah, ini sudah ketemu anak-anak? Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik ya. Nah, anak-anak silakan dibaca dulu petunjuknya ya. Tujuannya itu adalah mengidentifikasi organ reproduksi manusia. Kemudian Bapak berikan kesempatan anak-anak ya untuk melakukan presentasi ya. Komang Tri, silakan Komang Tri. Tadi ada angkat tangan, Komang Tri. Silakan bacakan hasil ininya ya. Ya, Komang Tri presentasi ya.
Baik Pak, nomor 1 untuk yang A adalah penis, B testis, C skrotum, D epididymis, E vas deferens, F uretra, G vesicula seminalis, H kelenjar prostat, I kelenjar Cowper atau bulboretra. Untuk yang nomor 2, A ovarium, B tuba fallopi, C infundibulum, D uterus atau rahim, E endometrium, F vagina, G cervix. Nomor 3, fungsi testis adalah untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Dan fungsi epididymis adalah untuk memindahkan sperma dari testis dan menjadi tempat pematangan sperma itu sendiri. Nomor 4, fungsi ovarium adalah menghasilkan telur atau ovum dan menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. B, rahim atau uterus. Fungsi rahim adalah untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Baik ya. Terima kasih Komang Tri ya. Tepuk tangan dulu anak-anak semuanya. Dibedakan menjadi alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam ya. Nah, ini gambarnya anak-anak. Yang alat reproduksi luar ini penis ya. Nah, ini penis yang seperti batang ini. Kemudian skrotum. Skrotum itu ini. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya, penis dan skrotum itu adalah termasuk alat reproduksi luar pada laki-laki. Nah, yang termasuk alat reproduksi dalam itu adalah alat yang tidak bisa dilihat langsung. Itu diantaranya adalah testis, anak-anak ya. Testis, kemudian epididymis, ya. Kemudian saluran vas deferens, dan uretra. Sekian ya penjelasan dari Bapak tentang sistem reproduksi baik organ reproduksi perempuan maupun organ reproduksi laki-laki. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah jelas apa yang Pak sampaikan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, anak-anak sudah membuat lembar kerjanya ya. Nah, silakan anak-anak kembali lagi ya, fokus. Karena tadi anak-anak sudah bergulat pada materi. Bapak ajak anak-anak untuk menenangkan diri. Ya. Dengan teknik atur napas ya. Nah, Bapak ajak anak-anak coba anak-anak duduk dengan tegap. Ya. Nah, kalau sebisa mungkin Bapak ingin lihat videonya. Ya. Duduk dengan tegap. Kemudian tangannya anak-anak duduk, tangannya di atas paha. Sudah? Aprilia, sudah siap? Baik, duduk dengan tegap. Tangannya di atas paha. Kemudian coba pejamkan mata. Tarik napas dalam. Keluarkan. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas dalam. Hembuskan.
rasakan segarnya udara masuk, kemudian rasakan hangatnya udara keluar, rasakan anak-anak tetap tarik napas dan hembuskan, rasakan seluruh tubuh kalian rileks, ya, rilekskan semua anggota tubuh, tarik napas, hembuskan. Ya, selesai. Bapak harapkan anak-anak kembali rileks ya, dengan mengenali emosi kalian. Ya. Itu namanya teknik stop ya. Anak-anak mengatur napas, mengamati seluruh tubuh, dan kembali melanjutkan kegiatan ya. Nah, sekarang anak-anak, tadi Bapak sudah ajak anak-anak untuk rileks ya. Mudah-mudahan lebih segar. Gimana rasanya anak-anak setelah rileks? Lebih tenang, Pak. Anak-anak, tadi sudah belajar sekian menit ya. Coba tuliskan atau ungkapkan perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran. Bisa dilihat anak-anak tayangan Bapak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa? Nah, tuliskan di kertas ya. Tuliskan di kertas. Coba tuliskan atau ungkapan perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran. Ya. Orang yang telah berjasa atau menolong diri kalian pada hari ini. Ya. Ungkapkan perasaan kamu terhadap orang yang telah membantu atau berjasa pada hari ini. Bapak berikan gambar. Bisa dilihat gambar ini? Bisa, Pak. Bisa? Kira-kira ini gambar apa? Coba. Siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira gambar orang ngapain ini? Orang yang sedang membantu. Gambar orang yang sedang menolong Ya, anak Komang yang Intan coba dulu. Seorang anak yang sedang membantu temannya saat terjatuh dari sepeda, Pak. Ya, bisa membuatnya? Coba ungkapkan perasaan kamu terhadap orang yang telah membantu atau berjasa pada hari ini. Bisa teman kalian atau siapa saja. Ya? Nah, sebagai tugas akhir, Bapak minta anak-anak membuat sebuah laporan. Ya. Sebuah laporan tentang upaya pencegahan dan penularan penyakit seksual atau kelamin. Nah, laporan itu bisa anak-anak buat sesuai dengan minat bakat kalian. Ya, yang suka menulis silakan menulis. Yang suka menggambar silakan membuat gambar atau poster ajakan, ya. Yang bisa membuat video silakan buat video, ya. Video tentang upaya pencegahan dan penularan penyakit seksual.
Kemudian perasaan kalian bagaimana? Ada yang ingin mengungkapkan perasaan kalian setelah belajar pelajaran hari ini? Kira-kira bagaimana? Perasaan kalian setelah belajar hari ini? Perasaan, ulangi sekali lagi, jadi hari ini kita telah mempelajari organ reproduksi pada laki-laki, organ reproduksi pada perempuan, dan fungsinya. Fungsi-fungsi dari organ-organ tersebut. Dan Bapak tutup dengan Paramesanti ya. Om Santi, Santi, Santi. Ya. Sampai bertemu kembali minggu depan ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Refleksi aksi nyata, pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Dengan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dalam aksi nyata, saya merasa senang dan tertantang karena saya harus bisa memasukkan unsur-unsur berdiferensiasi dan teknik KSE dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, saya sebagai guru berusaha untuk memfasilitasi dan melayani siswa dalam belajar berdasarkan kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Di mana dalam kegiatan pembelajaran ini, saya melaksanakan dua unsur berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Dalam diferensiasi konten, saya menyiapkan materi dalam bentuk artikel, presentasi PPT, dan video pembelajaran, di mana siswa dapat memilih materi sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian dalam diferensiasi produk, saya memberikan tugas yang dapat dibuat dalam bentuk artikel atau tulisan, gambar atau poster, infografis, dan video sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat siswa. Dengan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE, pembelajaran yang saya dapatkan adalah: pertama, saya dapat belajar bagaimana memetakan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar atau readiness, minat, dan profil atau gaya belajar murid. Kedua, saya dapat belajar membuat atau menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan memasukkan unsur-unsur diferensiasi dan teknik KSE yang tepat. Ketiga, saya dapat mengembangkan materi atau bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang keempat, saya dapat menerapkan teknik KSE yang tepat dalam pembelajaran sehingga dapat membantu murid mengenal dan mengelola emosinya dalam belajar. Setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik KSE, maka refleksi dan perbaikan pembelajaran yang dapat saya jelaskan adalah: yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik KSE, di mana seorang guru dapat melayani murid dalam belajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid masing-masing, sehingga pembelajaran ini
selaras dengan tujuan pendidikan menurut KHD, yaitu menuntun segala kodrat manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik KSE dapat diimplementasikan dalam pembelajaran selanjutnya untuk melayani dan memfasilitasi murid dalam belajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ketiga, sebagai seorang guru, saya harus terus berupaya memetakan kebutuhan belajar murid baik berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil atau gaya belajar, dan memasukkan unsur-unsur diferensiasi dan teknik KSE sehingga murid merasakan adanya kemerdekaan belajar, memiliki semangat dan motivasi yang tinggi. Itulah refleksi saya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE. Sekian dan terima kasih. Om Santi